Kita berjumpa di Satir Provok. Satir Provok. Baru tahu ya kalau namanya. Baru tahu. Baru tahu kalau baru tahu. Ini Satir Dan Provok terjebak langsung dengan nama Satir Provok. Saya sudah ada di kantornya House of Muara. Ya, saya masih bersama Mas Tato Marbudi. Yang mungkin banyak yang belum tahu juga tentang Mas Tato Marbudi. Followernya masih 1000 sekian lah. Ya, belum terlalu famous. Tapi entah kenapa dia itu nggak terlalu famous, nggak terlalu jarang nongol. Tapi dianggap salah satu orang yang sangat atau cukup penting ya untuk apa ya, di Solo banyak sekali hal-hal yang melibatkan beliau ini. Mas Tato, kalau boleh menyebut Mas Tato ini sebagai apa? Aku selalu tidak pernah bisa menjawab sebenarnya. Sampai detik ini pun sebenarnya aku tidak punya sebutan pasti. Aku Ki, Jane, Ngopo, dan S apa sih? Ya. Atau mungkin aku punya istilah sendiri sekarang. Nggak tahu sih. Itu juga belum pernah tak publish atau nggak perlu tak publish. Tapi aku mengistilahkan diriku sendiri mungkin seorang aktivator. Aktivator? Yes. Aktivator, menarik. Aktivator. Kenapa? Ya, nggak tahu. Mungkin yang selama ini yang kita lakukan adalah mengaktifasi banyak hal. Ya. Contohnya yang lebih spesifik di ranah apa, di bagian apa gitu, yang diaktifasi. Ya, diaktifasi mungkin gini. Banyak dalam pengertian apa ya dari mulai movement istilahnya kayak gitu. Concernku adalah ketika aku concernku di wilayah kreatif dan anak muda gitu kan. Di situ terus kemudian apa yang kau lakukan ketika aku bikin program, membuat trigger dan sebagainya untuk akhirnya atau istilahnya akhirnya aku menyimpulkan dan idenya selalu, ini gen aktif gimana? Ini biar aktif gimana? Terus aku mau berpikir untuk membuat sebuah strategi atau cara untuk ini biar aktif, nah, gitu kan? Aktivator kelihatannya menarik. Dengan istilahnya, ini istilah pribadi sih, sebenarnya tidak ada juga istilah mungkin yang secara benernya. Iya sih, saya juga baru pertama kali dengar dari Mas Tato. Adanya motivator kan? Motivator. Ada gitu. Berarti dalam aktivator berarti kan dalam arti mengaktifkan, tapi bukan berarti itu memang tidak aktif kan? Sebenarnya udah aktif. Sudah aktif. Tapi lebih di-boost lagi. Ya, seperti tugas itu. Mas Tato untuk itu. Kira-kira selama ini yang kita lakukan seperti itu. Jadi aktivator kita yang menarik ya. Walaupun mungkin juga nggak pas juga sih mungkin. Iya, dipas-pasin aja. Nah, tukang ngobong-ngobong. Obor belarak. Kegiatannya mau gitu aja. Piang sana sini kobong tinggal. Tapi kobong tinggal. Oh, berarti kemarin kobong ditinggal itu ya? Iya. Oh, itu. Nah, itu realnya seperti itu. Oke. Kita ngomongin tentang masalah Solo hari ini gitu. Solo dengan berbagai macam triggernya hari ini, dengan berbagai macam movement yang orang bilang movementnya hari ini. Males. Ada nggak Mas bedanya? Karena saya sebenarnya malam ini pengen ngomongin tentang temanya itu tentang masalah kesenian dan politik. Saya nggak berani ngomongin versus politik atau kesenian dan politik, tapi saya mengira bahwa ada nggak sih sebenarnya korelasinya antara kesenian dan politik, itu yang pertama. Dan kedua, untuk ngomongin tentang masalah Solonya sendiri, karena kan mungkin kita lihat presiden kita hari ini dari sini gitu. Ya. Itu berpengaruh besar nggak sih sebenarnya dengan ekosistem kreatif yang ada di Solo hari ini? Kalau di ngomongin ekosistem kreatif di wilayah grassroots, di wilayah yang istilahnya di wilayah realnya untuk para pelaku kreatif ya, dalam artian adalah mungkin kalau aku boleh mengistilahkan gitu, para pelaku kreatif yang di wilayah grassroots adalah anak-anak street, anak-anak jalanan, ataupun para pelaku-pelaku yang non akademis, gitu kan? Karena bagiku itulah mereka adalah pelaku-pelaku kreatif yang real menurutku. Itu sama sekali tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Bahkan siapapun tidak akan berpengaruh juga. Semisal mau dari Solo kayak presidennya, mau dari antariksa, mereka tetap berjuang di grassroots-nya masing-masing. Yes, karena problemnya kalau kita ngomong di wilayah politik, terus di situ kemudian oke lah, presidennya adalah dari Solo.
Terus kemudian ada tren hampir semua pejabat, pengusaha, terus investor dan sebagainya, pasti mereka akan istilahnya apa ya? Mereka akan mencari muka, mereka akan berkepentingan sangat kepada presiden. Ya. Dan Solo menjadi objek. Kota ini menjadi objek untuk kemudian banyak sekali investor datang. Ya. Mungkin semua menteri punya perhatian lebih dengan Solo kayak gitu. Tapi problemnya itu selalu elitis dan cuma selebrasi. Ya. Karena yang mereka tahu, nanti para pemangku, setahu saya ya, para pemangku, terus kemudian mungkin para investor atau apapun, setahu mereka di wilayah kreatif atau di wilayah movement wilayah itu, ya sebatas itu. Kalau di wilayah pemerintahan mungkin mereka akan sekedar istilahku ini, mereka akan sekedar menggugurkan kewajiban mereka, tanpa pada akhirnya mereka benar-benar menyentuh kreatif dalam pengertian problematika yang realnya di mana, terus mereka bertemu dengan siapa, itu selalu tidak jelas. Yang terjadi akhirnya cuma selebrasi, kelihatan oke, yes, secara media mungkin terus kemudian secara pengguguran kewajiban mereka sudah melakukannya. Ketika tiba-tiba kreatif menjadi sangat seksis gitu kan, itu menjadi program nasional, itu pun menjadi isu global gitu kan. Terus semua orang ngomong kreatif kreatif dengan segala macam kata-kata di belakangnya. Mau apa sih? Ada kreatif space, kreatif apa? Sampai dulu kemarin baru saja tertulis di whiteboard sini. Kreatif is fucking dead. Nah gitu. Terus kemudian kita sampai akhirnya membuat meme, goblok mungkin yang paling sering gitu, bikin meme. Apa dia lagi makan apa? Mie ayam Kreatif Hub. Terus kemudian dia lagi di Alfamart mungkin ya, Alfamart Kreatif Hub. Nah, terus semua orang ngomong tentang Kreatif Hub. Nggak tahu. Ada mungkin yang beberapa teman yang memang ya mereka melakukan karena mereka tahu paham apa sih kepentingan dan kebutuhannya untuk adanya sebuah hub. Tapi kemudian istilah Kreatif Hub menjadi sangat seksi ketika dipakai. Nggak tahu sekarang hampir semua coffee shop pakai Kreatif Hub. Dan pasti aku akan ngomong modaro, angel. Maksudnya sebatas apa sih kalian ngomong ke Kreatif Hub itu akan seperti apa kejadiannya, maksudnya ya gitu. Aku nggak tahu apakah mereka itu kemudian menggunakan istilah itu dengan paham atau sekedar ya ini namanya Kreatif Hub. Kalau enggak ya ini co-working space. Kan apa kan? Co-working space, Kreatif Hub atau apapun semua istilah mereka pakai semua. Sampai pada akhirnya saya sendiri dan teman-teman rada muak memakai kata itu. Itu pun terjadi di gojekan internal kita. Kalau kita lagi melakukan ada ya gojekan internal itu ada ya. Yang tadi. Mie ayam Kreatif Hub, Kreatif Hub, kayak barbershop Kreatif Hub atau apapun mie ayam Kreatif Hub. Ketika kita lagi jalan nih rombongan, yuk kita lagi mau keluar kota atau apa atau di kota lah. Lagi naik mobil atau naik motor. Ada bangunan baru apa nih? Oh, Kreatif Hub baru. Semua bangunan baru yang kita dibangun, kita selalu menuduh itu adalah Kreatif Hub. Karena saya juga berpikirnya kayak gini, Mas. Ada beberapa yang itu tentang masalah Kreatif Hub atau kreatif apalah space dan segala macamnya itu untuk membuat sesuatu yang awalnya itu sama itu menjadi beda. Mungkin menjadi self brandingnya mereka masing-masing. Tapi secara tidak sadar mereka berusaha menjadi beda tapi malah menjadi sama dengan yang lain. Menjadi sama dan itu kalau mereka tahu bebannya itu sangat berat kalau benar-benar mau menjadi sebuah Kreatif Hub. Berarti ini ada kesimpulan tentang percayaan saya tadi bahwa sebenarnya tidak terlalu berpengaruh tentang untuk ekosistem kreatif yang ada di Solo dengan adanya presiden yang dari Solo ataupun kalau aku boleh ngomong atau aku berani ngomong mengklaimnya belum ada pengaruh. Belum ada. Aku nggak tahu nantinya apakah akan berpengaruh, tapi itu sampai sekarang itu belum ada pengaruh ya. Banyak para seniman yang masih berjuang dengan caranya masing-masing. Dengan caranya masing-masing. Pada akhirnya mereka pun masih akan menjadi akhirnya mereka tetap pesimis atau ya udah kita lakukan sendiri aja deh. Banyak sekali yang bilang, saya juga sebagai seniman dalam lebih spesifiknya dalam musik gitu. Masih berpikir bahwa mimpi kita masih di barat, bahwa berkaryalah di kota masing-masing tapi bekerjalah di Jakarta atau Bandung kalau pengen dapat itu uang. brengsek sih. Apakah statement seperti itu harus terus melekat sampai generasi setelah kita, setelah kamu mungkin saya Mas ya. Dan saya masih ada beberapa
kenapa sih sampai hari ini kita belum bisa untuk menjadi industri untuk karya kita gitu. Kalau menjadi tuannya sih oke lah ya, kita udah punya media yang mungkin hari ini sangat oke lah. Ya. Semua orang punya medianya masing-masing. Cuman untuk kita ngomongin industri secara mainstream, mungkin kita masih berjuang secara kolektif. Ya, atau gini, isunya ini sebenarnya sangat menarik ya. Ya. Nanti mungkin bisa nggak tahu ya. Sorry nih, aku ngomongnya dari dindi. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Ngomongnya tentang wilayah. Jadinya sebenarnya gini. Kalau tadi ketika cari uang di Jakarta saja, gitu, industrinya ada di sana dan sebagainya. Sebenarnya itu menjadi salah satu alasan. Menjadi salah satu alasanku personal untuk kemudian nggak tahu sampai saat ini saya masih melakukan untuk tadi mengaktifasi banyak sekali. Percaya, maksudnya Mas Satu percaya bahwa dengan cara mengaktifasi itu akan membuat suatu revolusi kecil lah minimal. Nah gini, mengaktifasi itu menjadi salah satu cara untuk membuat sebuah ekosistem kreatif yang sehat. Ketika saya sudah pada akhirnya nih, ketika saya lulus kuliah dan sebagainya, kemudian saya memutuskan untuk tinggal di Solo. Itu keputusan saya terakhir. Saya tidak akan pindah dari Solo. Ya. Dan keputusan saya untuk hidup dengan wilayah kreatif. Ya. Terus kemudian bagaimana saya harus hidup di wilayah kreatif di kota ini? Ya. Mau nggak mau kan industrinya harus terjadi, ekosistemnya harus ada. Ya. Tapi kan ternyata kita tidak bisa meminta dan tidak bisa menuntut dan tidak bisa menunggu. Tapi kita bisa membuat. Mau nggak mau kita harus buat. Walaupun kejadiannya sampai sekarang masih membuat. It's okay, kan? Itu terus masih saya lakukan sampai sekarang untuk mencoba membuat sebuah ekosistem kreatif di mana pada akhirnya saya bisa hidup di situ dan saya bisa menikmati atau apa yang menjadi kemampuan saya, keahlian saya terhargai, saya bisa hidup dari apa menjadi pilihan saya kan gitu. Itu mungkin salah satu kenapa saya mencoba terus mengaktifasi istilahnya seperti itu. Banyak teman, banyak ruang, terus banyak kantong-kantong dan sebagainya. Itu ayo toh kayak gitu. Tapi ayo toh itu juga sebenarnya tidak cukup. Karena ternyata pola untuk mengajak itu tidak bisa dilakukan. Kita nggak bisa datang ke satu kelompok, komunitas ataupun suatu kolektif untuk mengajak mereka datang itu tidak bisa. Tidak bisa. Kita tidak, cara seperti itu sangat tidak efektif. Ya ayo toh kamu gawe iki yuk, kenapa yuk gini enggak. Yang saya tahu pengalaman saya pada akhirnya yang bisa kita lakukan adalah men-trigger. Kita men-trigger, ada kejadiannya, kelihatan keren, semuanya ngikut. Pola belajarnya masih seperti itu. Harus kita sadari. Didudui sih. Nah, mas ketok apik, ketok keren, wah. Pemanjat, atlet pemanjat sosial itu bermunculan. Atlet pemanjat sosial. Tapi biarkan, itu di fase mereka. Di fase mereka, cara belajarnya mereka masih seperti itu. Itu juga bukan hal yang buruk sebenarnya. Ini cuma harus disadari oleh para mungkin yang teman-teman yang sebelumnya sudah pernah melakukan, atau sebenarnya untuk kita ngomong itu kewajibannya pemerintah ataupun akademisi dan sebagainya kayak gitu. Caranya dengan tidak mewajibkan. Caranya beri contoh mereka. Kalau contoh itu jadi, mereka pasti makan. Itu pola belajar dan pola konsumsi. Pola konsumsi dan pola belajar yang bersama. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa mimpi kita masih ada di barat gitu. Apapun yang dibikin di sana. Karena saya sempat ada statement untuk ngomongin tentang masalah vlognya si Soleh Solihun dengan hanya pakai handphone dengan sederhana, terus akhirnya dia bisa viewernya bisa jutaan. Pasti karena yang diinterview juga sudah artis, mereka juga sudah artis, dan siapa yang membuat mereka artis? Kita. Karena seperti itu. Karena ada pola-pola seperti itu. Bahkan secara bahasa aja lah. Kita tuh kadang masih menganggap bahwa ada yang ngomong tentang lo gue lebih keren gitu. Padahal nek aku kowe kok dadi deso.
Padahal kita sama-sama sedang menggunakan bahasa daerah itu, Yes. ya kan. Kita balik lagi ke tema untuk masalah untuk kesenian dan politik gitu. Sebenarnya ada nggak sih mas korelasinya antara kesenian dan politik? Aku coba menjawab ya, karena Ya. aku tidak terlalu mungkin juga bukan ranahku ataupun kemampuanku untuk menjawab apakah ada hubungan kesenian dan politik nah, gitu. Ini perspektif aja sih Karena sebenarnya. kesenian itu apa dan politik Politik itu itu apa? Ya aku bingung Iya. ada gitu kan. Apakah yang saya lakukan ini adalah sebuah kesenian? Mungkin juga tidak. Tapi apakah aku berpolitik? Bisa jadi. Jadi iya. Di luar politik praktis ya. Ya. Waktu jero meneh mana menteng ngomong rada ngawur ngono kae. Hubungannya politik, kesenian dan agama. Wah, iya tadi itu tema apa ya namanya? Politik, kesenian dan agama itu. Aduh. Saya juga nggak pernah membayangkan gitu. Ngomongin tentang masalah kesenian, sebenarnya kesenian yang lebih spesifik adalah kesenian yang mungkin grassroots. Cara kita untuk menyampaikan, mungkin untuk berorasi, untuk menyampaikan segala kegelisahan kita tentang ketimpangan sosial seperti itu. Kesenian adalah antitesisnya dari politik itu tadi. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya itu melebur gitu. Semuanya ya mungkin bisa melebur kalau nggak tahu. Kalau kita bisa menyebut seorang figur, ada seorang seniman, Ya. terus kemudian dia mempunyai citra berbasis agama Oke. dan berpolitik. Oh, itu kan one package. Iya. Ngeri kan? Itu one stop solution. One stop solution Yang kan? dicari Indonesia hari ini. Itu kesenian iya, politikus iya, agamawan iya, macam gitu. Tiba-tiba dia Aku lagi berpikir sopo tuh. masa no kan? Iya, enak. Terus Tit kan perlu disebutkan namanya mungkin. Nah, kita banyak yang melakukan itu. Terus gini. Ketika akhirnya itu melebur dan mencampur, memang sebenarnya kalau menurutku memang satu kesatuan gitu. ya. Kesenian menggunakan politik untuk menjadi bahan gitu kan. Kesenian nggak tahu ya, ini persepsi gue ya. Ya. Kesenian sebelum 98 Ya. itu buat mereka sangat menyenangkan dan gampang. Ya. Jelas yang dilawan. Ya. Semua karya, entah itu puisi, sastra, visual, lukis atau apa. Mereka punya musuh bersama untuk dilawan dan Ya. ketika rada kendel sithik, kendel disekel ngono ya. Ya. Iya. Woi seniman hebat. Iya. Kiri mungkin ya. Gitu. Tapi ketika pada akhirnya itu sudah tidak ada, kesenian juga kebingungan ketika tidak ada lawan. Apa yang mau Benar. dikritik Benar. atau apa yang mau dilawan? Benar. Ketika sebenarnya kesenian, ya apapun ini. Politik mungkin dia harus bekerja di wilayah administratif, pengaturan yang jelas, yang bersifat undang-undang, bla 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 kayak gitu. Itu untuk mengatur manusia di sisi atau rakyat itu di wilayah teknis ya gitu kan. Kemudian ada kesenian dan kebudayaan, itu gimana akhirnya membangun karakter bangsa, bla 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 dan sebagainya kayak gitu. Itu memang ranahnya wilayah kesenian dan kebudayaan. Ya. Nah gitu. Terus ada lagi ngomong ke agama dan sebagainya, gimana mereka berproses untuk secara moral dan sebagainya. Itu juga mereka yang harus. Jadi sebenarnya kalau ini utuh, itu menjadi ideal. Ya. Tapi problemnya banyak oknum, banyak kepentingan. Ya. Nah itu kan. Gitu. Itu jadi akhirnya sangat-sangat bermasalah. Nah, gitu. Benar. Menjelang terakhir, menjelang terakhir. Saya juga dulu sempat mas ketemu sama kawan dari Bali, beli Rudolf itu. Ya. Dia juga Dia bilang apa sih Rudo? Dia ada satu hal yang menurut saya ya cukup menarik juga, seperti kalau saya sinkronkan dengan kejadian seniman sebelum 98 gitu kan. Kita ada satu musuh besar yang harus kita lawan, dan akhirnya itu bisa menjadi trigger untuk si kesenian tadi. Bahkan tidak ngomongin kesenian secara spesifiknya, kamu ngomongin tentang musik, kamu ngomongin tentang masalah street art yang seperti apa, itu nggak semua melebur bahwa kita punya satu tujuan sama. Lawan. Iya, masalah seperti kita ada sesuatu yang harus kita lawan hari itu gitu. Sama juga akhirnya dengan di Bali ada Bali Tolak Reklamasi, itu akhirnya juga men-trigger untuk kita lebih peduli dengan bahwa kesenian adalah penghubung menjadi ke ranah-ranah politik mungkin seperti itu. Nah gini, sebenarnya salah atau tidak? Menurut Mas Satu,
kita tuh sebenarnya hari ini juga agak ngelantur karena mungkin itu yang kita omongin bukan ranah kita ya Mas. Tapi apa ya? Rasan-rasan wae lah. Nek iki diomongke ngawur omonganmu, ya ngawur jenenge rasan-rasan. Rasan-rasan kita hanya berandai-andai. Kalau semisal politik praktis yang menyentuh kita untuk menjadi terlibat, entah itu dalam apapun lah, dan mereka seakan-akan menyediakan panggung untuk kita. Karena kan kita juga terina bubukkan di situ. Ya, itu menakutkan. Ya, itu tadi. Apakah sikap ini perspektif ya? Kita kembali lagi ke perspektif masing-masing. Kalau Mas Satu untuk menyikapi hal seperti itu ketika ada politik praktis yang menyentuh ranah kita, sikap seperti apa yang seharusnya kita kasih ke mereka itu? Feedback seperti apa kita gitu? Gini. Mungkin aku mungkin punya pengalaman seperti itu ketika akhirnya mungkin nggak secara langsung juga sedikit banyak aku mulai di apa istilahnya didekati ataupun lah untuk kemudian ada berarti ya adalah yang kemudian mencoba untuk kemudian gimana aku bisa terlibat di wilayah politik praktis. Nah, gitu. Ya. Itu buat aku jujur itu dilematis. Bukan masalah level ya levelnya di levelku kayak gitu itu keniscayaan yang tidak bisa tak hindari sebenarnya. Akhirnya bagaimana aku harus bersikap dengan itu kan kayak gitu. Gini, selama ini atau dulu gitu pun ya, dulu sampai mungkin saat ini aku selalu aku dan teman-teman berteriak-teriak tentang ketidakpuasan kita dengan kota, sistem dengan pemerintah. Wah, kalian tidak peduli, kalian tidak mampu, kalian tidak bla 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 bla. Kemudian kita akhirnya memutuskan untuk ya sudah, kita kemudian memutuskan untuk jalan sendiri di luar sistem mereka. Tapi jalan sendiri pun pasti akan terbentur dengan sistem mereka. Pasti. Karena kita masih apapun yang kita lakukan, kita masih jadi bagian dari secara administratif adalah kita warga negara. Ya, kita harus mematuhi banyak sekali peraturan, undang-undang dan apapun lah kayak gitu. Tapi kita berstrategi di wilayah itu bagaimana pada akhirnya kita tetap bisa jalan dengan tanpa harus melibatkan mereka. Tapi ketika saya ditawari, kalau mungkin saya ditawari di wilayah itu. Dilematisnya adalah gini, tak ambil atau tidak tak ambil. Problemnya adalah kalau ini tidak aku ambil, aku merasa ini loh, kamu dapat kesempatan untuk masuk di wilayah praktis. Ketika tidak saya ambil, apakah aku masih punya hak untuk marah-marah ketika sistemnya tidak berpihak pada kita? Seperti itu. Kesempatannya ada kok. Terus Ramo Jiko, bareng Ramo Jiko kan bareng kita tetap bunga-bunga. Wah, pemerintah piye? Anu. Lho, nek iki kowe dijaki mlebu lho. Gen mungkin nang ngono kowe iso bunga-bunga oleh banter. Makanya seperti itu, ngono kae. Tapi ketika masuk nang wilayah itu jujur sangat-sangat dilematis. Karena berarti dilematis dan mungkin aku juga masih gagap dan takut mungkin ya. Takut ketika bajingannya aku tuh menghadapi hal yang aku tahu. Di situ powernya lebih masif kan. Sekuat apakah aku di situ untuk kemudian berteriak ataukah aku akan bisa merubah atau aku pada akhirnya aku akan menjadi bagian dari mereka. Nah, itu permasalahan terbesar. Itu menakutkan. Kadang sesuatu yang mungkin kita juga ada istilah bahwa untuk menghancurkan sistem kita harus masuk ke sistemnya itu. Ada istilah seperti itu. Cuman saya juga agak sedikit mengkritisi istilah seperti itu. Dan apakah kamu yakin ketika sudah masuk ke dalam sistem itu kamu tidak ternina bubuk karena tidak atau paling ini prosesnya pasti ketika kita masuk kemudian kita berteriak nih. Kita masih dengan semangat yang kita bawa. Bla 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 mentok wonge cuek kabeh kayak luweh. Ayo kita tenang ke aja. Terus akhirnya kita pasti akan kelelahan di situ. Terus kemudian ya wis lah ya melu liyane weh. Itu yang menakutkan. Kalau menjadi terninak bubukan mungkin enggak, aku tidak. Tapi kelelahan dan frustasi itu bisa mengakibatkan kita luweh. Ketika kita luweh, ya wis, kowe ngopo kita ikut. Kita ngopo kita ikut. Kayak gitu. Bisa jadi seperti itu.
Atau bisa saja pada akhirnya kita memutuskan, ya wes kalau ternyata aku tidak bisa merubah apapun di dalam, aku akan keluar lagi. Nah gitu, bisa aja. Bisa, benar. Tapi mungkin, nah gitu, aku nggak tahu. Aku sih berharap selama mungkin sekarang aku mungkin masih mencoba memahami situasi ini. Mungkin ada beberapa tawaran, terus mungkin ada beberapa yang mendekati kayak gitu. Aku masih berhitung di wilayah itu, berhitung bagaimana sih aku harus bersikap, berstatement dan terlibatnya seperti apa. Paling nggak selama ini, saat ini paling ketika ada kesempatan aku bisa mengungkapkan apa yang menjadi pemikiranku atau ideku tentang kota ini sebisa mungkin kayak inilah. Aku cukup terima kasih ketika ada ini, mungkin ini yang bisa tak ungkapkan ketika ini statementku ke publik. Jadi paling nggak ketika pada akhirnya mungkin aku terlibat di wilayah praktis, ini loh berarti orang-orang tahu yang tak perjuangkan ini. Tapi kalau sampai aku gagal, berarti orang-orang itu berhak untuk atau gagal atau aku terlena atau kemudian berhak mencaci maki ya. Iya, kayak gitu. Kalau sebelum ada ini, aku nggak punya beban. Bisa jadi aku nggak punya beban. Bebannya paling beban secara personal. Beban pertikaian personal lah. Maksudnya kayak gajian aku kon ngaruh mereka loh. Caranya piye ya selama ini. Tapi problemnya adalah untuk membuat sebuah keadaan berubah, apa istilahnya, ada stakeholder yang harus dikumpulkan semuanya gitu kan. Salah satunya adalah pemerintah gitu. Dan jujur sampai sekarang Saku masih berjarak dengan pemerintah. Cuma terakhir pemerintah yang aku belum bisa berdamai dengan mereka. Aku ingin, jujur, aku ingin berdamai dengan mereka, tapi dalam pengertian bukan berdamai aku menyerah. Ayo toh, bikin solusinya seperti apa? Aku duwe iki, kowe duwe apa? Ayo. Kalau mungkin ada apa ya istilah di wilayah komunikasi, ada istilahnya itu ketika ada komunitas, community gitu kan, society, kemudian ada pemodal atau swasta gitu, kemudian ada akademisi, akademis, kemudian ada wilayah pemerintah, terus media. Mungkin dari 4 yang lain aku sudah berdamai dan melakukan kerja itu. Dengan pemerintah. Hanya dengan pemerintah aku masih sering sangat bertolak belakang. Makanya saya menyebut tadi bahwa di beberapa cara berpikir seorang seniman yang mungkin notabene mereka punya pemikiran atau sudut pandang grassroots, pemerintah masih menjadi antitesis untuk mereka gitu. Tapi kan ya itu, kalau akhirnya dibalik tarik meneh, tanggung jawab siapa untuk bisa merubah pemerintah. Dan lagi seperti ini. Stakeholder di sini kan mungkin juga bukan salah satu, kalau kita ngomongin ke ranah keseniannya mungkin bukan cuma seorang Tato Umar Budi, banyak orang dengan banyak kepentingan. Dan saya rasa juga ketika tawaran ataupun tembakan itu salah ke orang akan lebih memperparah. Lah itu juga yang menjadi akhirnya pemikiranku ketika iki aku tidak mengiyakan, ada orang lain yang akan mengiyakan dan mungkin dengan kepentingan yang lebih brengsek. Saya kata gini, di wilayah kesenian, di wilayah kreatif atau apapun, dana itu ada, pemerintah sudah menyediakan semua itu. Kemudian aku tidak mau berkompromi dengan pemerintah dalam pengertian adalah sistem, terus kemudian oknum dan sebagainya kayak gitu. Bisa nggak aku berstrategi dengan mereka? Kalau aku nggak mau melakukan itu, gatel gitu kan. Mau melakukan dewe rano masalahnya kok. Tapi problemnya adalah dana-dana yang ada di situ. Dan itu juga kita yang membayar dana itu ada di situ gitu. Kemudian diakses oleh orang lain yang luweh kayak terus kemudian rada jadi apa-apa. Aku kadang-kadang merasa aku bisa hak marah dong. Ketika aku tidak mau juga mengakses itu. Tapi banyak orang tidak percaya dengan statement seperti itu mungkin, Mas. Statement yang mana? Orang masih menganggapnya ini adalah bahasa-bahasa campaign seperti itu. Bahwa, karena kan mungkin kita juga tidak terlibat yang sangat aktif kan ke politik praktisnya itu. Mungkin kan hanya di beberapa aja seperti itu. Ketika mereka yang datang ke kita itu seperti apa gitu? Apakah langsung ditolak atau seperti pertimbangan Mas Tato tadi? Enggak. Sampai sekarang mungkin aku belajar untuk akhirnya bagaimana apapun yang kau lakukan, aku harus membentuk sebuah positioning
Kemudian aku harus membentuk sebuah bargaining. Ayo, siapapun kalian, istilahnya pemerintah dengan segala macam sistemnya, datang ke kita. Iki loh posisiku, bargainingku seperti ini. Bisa nggak kalian jalan dengan caraku? Aku nggak masalah untuk bekerja sama dengan kalian. Tapi caranya seperti ini. Ya. Kalau mereka menolak, ya sudah. Berarti kita tetap punya akar yang kuat dulu ya. Ya, mereka kita punya. Tapi kalau mereka tahu bargaining kita, positioning kita memang strategis, mereka akan berpikir. Ya. Kalau kita belum punya bargaining dan kita belum punya positioning, terus kemudian kita, yowis, tak garap. Aku ikut. Rampung urusannya. Tapi ketika kita punya positioning dan bargaining, ketika orang itu, yowis, gini. Oke, kita harus berapa sih? Kita harus berkompromi. Atau naik kompromi, buat aku mungkin ada istilah yang lebih pembenaranku gitu kan. Bagaimana aku harus berstrategi dengan mereka. Selama apa yang menjadi aku penginkan, aku perjuangkan, ataupun apa yang aku ingin jadikan itu masih bisa terlaksana. Ya. Dan apapun kepentingan mereka masih relevan dengan kita juga. Nah gitu. It's okay ketika kalian mau main apa saja sih, terserah. Okay. Tapi bargainingku jelas nih. Ketika bargainingku jelas, ketika aku out, aku rasa setuju bisa nih, kan? Kita menarik ini, aku keluar. Mereka yang pasti akan bingung. Karena kita sudah punya positioning dan bargaining. Tapi kalau kita belum punya positioning dan bargaining, nah itu langsung kita kan dimanfaatkan aja. Dimanfaatkan bener gitu. Karena setahu saya banyak sekali proyektor yang bermain. Proyektor ya. Orang-orang yang masih mencari proyek gitu. Yes. Dan itu beregenerasi loh. Oh pasti. Nasun. Wah, aku tahu sekarang. Tak centangi. Oh, proyektor nom-noman anyaran ya tahu. Siji loro telu papat lima enam pitu. Tenano ya aku. Kemarin itu ya mungkin teman-teman ada beberapa waktu malam yang lalu sebelum dibuatnya video ini sempat ngobrol sama Statu tentang man behind konsep-konsep seperti itu. Saya pernah bertanya bahwa Mas, ketika ada orang yang bertanya dengan kamu, mungkin saya lebih menekankan lagi ya apa yang sudah hal yang sudah pernah dilakukan Mas Statu untuk Solo gitu. Salah satunya adalah Muara Market yang kita tahu kan. Muara Market yang pada akhirnya itu benar-benar menjadi sebuah wadah ataupun bom waktu yang sudah ditunggu banyak seniman yang ada di Solo. Bukan lebay sebenarnya, tapi kalau kita dibilang lebay menutok seakan-akan ini. Tapi memang kenyataannya kita tidak difasilitasi yang sangat representatif itu dari dulu gitu loh. Bahkan ternyata itu juga dari swasta yang mewujudkan gitu. Nah, salah satu yang bisa disebut karya seorang Tatuk Marbudi yang paling besar menurut saya sampai hari ini adalah Muara Market ya. Dan sampai sekarang saya ada di kantornya House of Muara, walaupun mengecil tapi semangatnya luar biasa juga gitu. Saya pernah ngomong bahwa apakah seorang Tatuk Marbudi kamu itu kalau ngomong sama orang, kalau banyak sekali ketemu sama orang ngobrolin tentang konsep, apa nggak takut dicuri idenya? Terus Mas Statu sempat bilang dengan saya bahwa yang penting itu adalah orang di baliknya si ide itu. Itu gimana Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Nggak tahu. Selama ini keyakinan saya, apa yang teridekan dari saya, itu karena pengalaman saya, karena experience saya, karena jaringan saya, karena pengalaman. Nah, itu muncul karena aku personal gitu kan, aku punya pengalaman mungkin bertemu dengan banyak sekali orang kayak. Dan aku akhirnya memunculkan ide itu sebenarnya ide kolektif yang aku kumpulkan. Aku pernah ngomong ide itu hanya omong kosong yang disimpulkan. Jadi yang pertama muncul adalah cuma omong kosong. Omong kosong ya segini gitu. Kita nggak tahu ngomong apa, kita menceritakan apa menjadi kita inginkan, problemnya apa, hasratnya apa, impiannya apa, terus ketika itu tersimpulkan itu jadi ide. Orang sing ide ya, aku sih betul nih. Aku ide tidak muncul dari sesuatu yang seperti itu. Ide itu muncul dari proses yang panjang gitu.
Dan aku tidak pernah sekalipun takut untuk mengobrolkan ide ke banyak orang. Siapapun itu ya. Siapapun itu. Karena buatku Termasuk si pemerintah tadi ya. apa? Termasuk sama pemerintah. Termasuk sama pemerintah. Oke. Nah gitu. Ketika aku mengeluarkan ide, bercerita tentang ide, aku itu adalah evaluasi tentang ideku sendiri tadi. Ketika aku mulai bercerita, bla 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 bla, nggak tahu ya. Orang habis ketika bercerita kan pengen ngetok apa? Otomatis otak dia berpikir keras untuk kemudian memunculkan statement atau ide yang oke. Nah, gitu kan. Ketika satu ide kita bicarakan berulang kali kepada banyak orang, gitu. Ide itu akan selalu punya, ide itu kemudian akan terevaluasi, terevisi, terevaluasi, terevisi, terevaluasi, terevisi. Terus, sampai pada akhirnya aku menemukan sebuah ide bulat. Ide bulatnya itu kan, saya ngerti aku. Nah, gitu. Orang-orang tadi dia menerima cuma sebagian dari ide. Karena aku dengan bercerita seperti itu, kemudian itu caraku mentreatment diriku untuk kemudian berpikir lagi tentang ide itu. Tapi kalau sampai akhirnya bercerita dengan seseorang dan itu terwujud, orang itu membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang awalnya itu bener-bener ketika orang itu ketemu sama kamu. Kalau itu benar-benar terwujud lah ya, itu terus gimana? Ketika ide itu terwujud atau diwujudkan orang lain yang mungkin bukan aku, gitu kan, pasti ada missing link. Pasti ya, salah satu ya mungkin. Aku akan ngomong pasti ada missing link. Karena ini bukan masalah kamu punya uang atau tidak kamu punya uang untuk bisa merealisasikan ide ini. Karena ide yang tak pikirkan mungkin itu apapun ide yang tak pikirkan itu melibatkan diriku. Sekarang kita ada orang lain yang akan membuat sebuah creative hub. Creative fucking hub gitu. Oke. Dan saya menemukan judul untuk malam ini. Ketika kita ngomong ke orang lain membuat sebuah creative fucking hub tadi. Aku nggak tahu. Itu soalnya ketika mereka menerima jargon atau mereka paham akan itu seperti apa. Nah, gitu. Ketika mungkin pemerintahku, ini bukan masalah fasilitas kok, bukan masalah bangunan sebesar apa, fasilitasnya A, B, C, D, enggak. Ini adalah tentang tata kelola dan keterpihakan. Tata kelola dan keterpihakan. Paling penting itu. Pemerintah nggak perlu membangun ke sebuah fasilitas baru. Ketika tata kelola dan keterpihakannya tidak jelas atau tidak ada, ya hanya monumen. Itu akan berbentuk ya bangunan. Gitu. Bangunan aja. Toh apa yang kita lakukan ngomong creative hub. Kalau kita ngomong real creative hub, kita pun melakukan day per day kok. Person itu creative hub. Orang itu creative hub. Ketika kamu berteman dengan banyak orang, kamu ketemu dengan banyak orang, ngumpul ke banyak orang, kamu ada kreatif hub. Saya, kalau aku mau ngeklaim, saya kreatif hub. Aku bisa bicara dengan banyak sekali orang, ngobrol tentang ini, mengumpulkan banyak informasi dan sebagainya. Informasi itu saling tertukar, terhubung, kemudian menjadi sesuatu. Itu hub. Bukan bangunan, terus kemudian ada pameran karya di situ, tempat-tempatkan apa, terus diacarakan apa, ada talk show atau apa. Talk show dan sebagainya itu cuma permukaan, gimmick aja sih. Tapi kejadiannya bukan itu. Kejadian yang paling nyata kan. Pada akhirnya kita kan berjualan dengan cara kita masing-masing. Nah, itu kan cuma gimmick. Itu gimmick aja ketika ada talk show, ada kreatif apa, ada pelatihan, ada kelas, ada workshop atau apapun. Workshop, kelas, pelatihan, gatal yang menurutku. Maksudnya dalam pengertian, aku adalah lulusan Akademi Pinterest. Sama. Nah, kan? Kemudian aku ke perpustakaan Wikipedia. Terus untuk meningkatkan kemampuanku, aku golek kursusan yang YouTube. Kan ya kita sudah bisa melakukannya dengan jelas. Dan kadang kita juga cari bahan baku dari Free Pick. Gitu kan. Rada sorry, bacot pangen deh, kayak kan, rada ngulik
ngulik sithik ngono kae kekrek. Kolase. Ngono kae. Oke, lanjut. Itu realita yang terjadi. Realita yang terjadi adalah ngomongin Creative Hub bukan tempat. Sebenarnya, tapi kejadiannya, bukan tempatnya. Kowe gawe coworking, ada orang yang bikin sebuah coworking space dengan internet yang super cepat. Nah, mereka ada tempat-tempatnya orang bekerja, bla 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 kayak gitu. Itu coworking space di mana tempat orang bisa bekerja, terus kemudian mungkin berkolaborasi atau apapun, kan? Idenya sekarang berarti kreatif dan kolaborasi ya gitu. Selalu seperti itu paket kampanye orang ngomong secara formal kan kreatif, kolaborasi gitu. Template ya. Itu template. Tapi pengalaman saya kayak gitu kan ketika waktu itu yang terakhir aku mengelola atau membuat sebuah ruang yang namanya Muara Market. Itu adalah Creative Hub. Itu adalah co-working space secara real. Karena setiap hari terjadi transaksional dan project di sana. Ada orang yang lagi garap apa, tiba-tiba mereka ada yang di situ mereka butuh ngobrol. Bilang garap apa tadi? Wah aku butuh ilustrator ini karo fotografer sopo ya. Boleh kayak, ada sing lagi mendem iki. Wah, mau to. Kene garapan iki ngene-ngene. Piro? Waras. Barang merongko, ada waras. Oh, apa? Lanjut. Ya kapan nih ngobrol lebih detail? Ya sebargi ya. Jadilah ya. Itu co-working space. Itu Creative Hub. Enggak gitu. Itu kejadian. Sampai endingnya Muara Market, ya kan? Tempat kita pada akhirnya tidak berani menyebut apapun dengan istilah kreatif. Pada akhirnya kita memutuskan secara real dan sah aklamasi, Muara Market adalah public space. Just it. Tidak lebih dari itu. Fuck dengan ngomongin creative space, creative hub, co-working space, atau apapun istilah-istilah populer itu. Kayak gitu. Karena mungkin juga istilah-istilah kreatif itu akhir-akhir ini menjadi sangat tidak kreatif ketika banyak sekali digodok dengan sedemikian rupa untuk kepentingannya masing-masing gitu. Karena kreatif, kita harus meningkatkan kreativitas. Kreativitas tidak perlu ditingkatkan. Tapi kreativitas itu ada. Semua orang punya kreativitasnya masing-masing. Semua orang punya kreativitas masing-masing. Dan kreativitas atau kreatif itu tidak terjadi cuma di wilayah visual art, craft, produk. Semua orang itu kreatif. Dokter harus kreatif, tukang masak harus kreatif, pemangku pemerintah harus kreatif. Itu harus kreatif sebenarnya. Gitu. Kreativitas itu harus terjadi di mana-mana. Dan di siapa saja. Di siapa saja. Seorang ibu rumah tangga, dia harus berpikir setiap hari mau masak apa untuk keluarganya. Itu sebuah bentuk kreativitas. Oh, dia harus memilih menu ini, kemarin sudah ini, kita bikin anakku harus bojoku kira bosen piye dan sebagainya. Itu kreativitas yang luar biasa. Ketika dia harus mengelola sebuah bahan yang datang dari hanya mbak-mbak sayur datang. Sret, nyawang barang toh, nyawang sayur kayak iki wandenge wis iki. Oh, masak iki kayak iki rawe iki. Itu kreativitas yang luar biasa. Kreativitas itu ada di mana saja, gitu. Kemudian ada orang yang mengklaim bahwa aku lebih kreatif, kemudian memberi pelatihan kreativitas dan sebagainya. Bukan masalah itu kok. Dan kebanyakan sih juga ketika kalian kamu sudah punya tempat ya, kamu akan ngeklaim untuk menjadi ini saya adalah penyedia ruang kreatif. Apa coba? Aku menyediakan sebuah ruang kreatif. Apa ruang? Jadi kotak. Terus kreatif kan yang kreatif. Kreatifmu apa? Dengan bertemunya orang-orang kreatif sama-sama harus kita ngobrolin kreatif, mungkin sebatas itu sih yang saya temui. Di mana? Ada dah. Maksudnya itu sih ketika pada akhirnya orang latah tentang ngomong kreatif, karena kreativitas itu jelas semua orang itu kreatif, tidak ada yang kreatif. Yang perlu cuma ada sebuah ruang netral yang mempertemukan mereka semua jadi satu, tanpa harus dengan fasilitas yang mewah. Tanpa harus ada fasilitas yang mewah. Karena sebenarnya yang kreatif itu adalah personnya, bukan tempatnya. Tidak ada tempat kreatif, itu tidak ada. Aku akan ngomong ya.
Atas nama Tuhan yang Maha Indi. Oke, ini diplomasi alkoholnya keluar nih. Yang paling indi siapa sih? Iya. Bu, Tuhan. Tuhan. Karena Dia mau nurut siapa? oke. Dia paling indi. Mm-mm. Jadi ada yang lebih seindi Tuhan. Tuhan yang Maha Indi. Tuhan yang Maha Indi. Dia indi sekali. Terus Jadi ada lagi yang atas nama Tuhan yang Maha Indi tidak ada yang namanya ruang kreatif. tidak ada yang namanya ruang kreatif. Asal bingung memilih judul untuk edisi hari ini. Nih, atas nama Tuhan yang Maha Indi tidak ada ruang yang paling kreatif. Tidak ada ruang kreatif. Tidak ada. Karena kreativitas itu ada Di orang ya. Ada di Saya tuh udah beberapa kali interview ataupun ngobrol dengan sama Mas Satu, Mas Budi ini ya, dan selalu mendapat saya mendapatkan hal-hal konyol yang ternyata setelah saya pikir-pikir ternyata memang ya kita butuh hal-hal konyol itu tadi, kita butuh pemikiran-pemikiran konyol yang memang di luar batasan, bukan lagi out of the box. Semua udah out of the box namanya. sama saya sampai rela nih sepatuku tak lakbani. Gini apa? Gimik pengen ketok kreatif. Ben ketok kreatif. Dan ket mau ora disoting iso. Ya sorry ya. Ya juga Terima kasih sekali buat Mas Satu, Mas Budi buat ngobrol-ngobrolnya. Sukses untuk apapun lah yang kreatif-kreatifnya. Mas Satu ini adalah orang yang mungkin bakal saya sering ajak ngobrol di media karena statement-statementnya ini sangat bangsat gitu menurut saya, dan ya orangnya cukup apa ya namanya, sebagai orang yang tidak muda. Saya tidak menyebut orang tua ya Mas ya. Saya tidak menyebut orang yang tidak muda itu mempunyai statement yang luar biasa untuk generasi-generasi hari ini mungkin gitu. Dan ya pokoknya terima kasih. Nanti kalau ada tema-tema apa lagi lah, tema-tema yang membutuhkan bacot-bacot yang frontal, mungkin saya bakal ngontak sampean lagi Mas ya. Apa salah ya? Tapi kalau untuk tema-tema aman sih sebenarnya saya nggak mau lah ngobrol sama sampean gitu. Oh iya, Janganlah, mungkin nanti terlalu basa-basi karena nanti yang tema-tema frontal aja lah. Mungkin nanti ada yang lebih spesifik, kalau saya benci sama orang atau saya benci terhadap sesuatu, mungkin saya akan ajak Mas Satu untuk memperjelas kebencian saya gitu. Terima kasih banyak. Kita jumpa di edisi-edisi berikutnya di Tokoh Media. Sampai jumpa.